Rahmatullah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Hadani Allah wa iyyakum minan nar. Hadirin kaum muslimin, bapak ibu-ibu jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa Ala. Tidak lupa salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau dan para sahabat beliau dan orang-orang yang tetap setia mengikuti jejak langkah beliau sampai akhir zaman. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan hadis dari kitab Riyadhus Shalihin, yaitu pada bab yang ke-35, babu haqquz zauji 'alal mar'ah, bab hak suami yang wajib ditunaikan oleh istrinya. Atau dengan kata lain, bab ini membahas tentang kewajiban istri terhadap suami. Nah, kita sudah mengambil beberapa hadis di antaranya yang mengharuskan seorang istri untuk mendatangi suaminya saat dipanggil dalam keadaan apapun, sekalipun sang istri ketika itu sedang di dapur, kompornya lagi nyala. Nah, ini yang kita dapati pada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada hadis yang ke-290 kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza da'a ar-rajulu zaujatahu li hajatihi." Apabila suami memanggil istrinya untuk suatu hajat. Hajatnya ini berarti umum, tidak hanya terkait dengan urusan yang berkaitan dengan hubungan suami istri. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fal ta'tihi wa in kanat 'ala tanur." Maka wajib bagi sang istri untuk mendatangi suaminya. Jadi nggak boleh mangkir kalau dipanggil oleh suami dalam keadaan apapun. Ini menunjukkan hak suami yang besar yang wajib ditunaikan oleh istrinya. Fal ta'tihi wa in kanat 'ala tanur. Maka wajib bagi sang istri untuk mendatangi suaminya sekalipun istrinya itu sedang masak. Ya, kadang hal ini kan dijadikan alasan oleh perempuan untuk tidak segera mendatangi suaminya. Nah, begitu juga terkait dengan persoalan pribadi, yaitu hal yang berkaitan dengan hubungan suami istri. Kalau sang istrinya menolak, maka sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis yang telah lalu, maka sang istri itu akan dilaknat oleh malaikat sampai datang waktu pagi. Sampai datang waktu pagi. Artinya kalau dia menolak tanpa alasan syar'i. Ya, di antara alasan syar'i seperti misalnya dia sakit atau dalam kondisi sedang datang bulan, maka nggak boleh bagi sang istri untuk mentaati suaminya kecuali pergaulan pada selain farjinya. Jadi boleh bergaul pada selain farjinya, itu hukumnya dibolehkan bagi orang yang sanggup untuk menahan syahwatnya. Baik, kita akan bahas hadis yang berikutnya, yaitu hadis yang ke-291.
Masih tentang hak suami yang wajib ditunaikan oleh istri. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin, la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Kalau boleh aku merintahkan seorang untuk sujud kepada orang lain, aku akan suruh perempuan untuk sujud kepada suaminya. Qala rawahu at-Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Hadisnya diriwayatkan oleh Al-Imam at-Tirmidzi dalam jami'nya, dan beliau berkata hadisnya hasan sahih. Artinya hadisnya sahih. Karena hasan itu dari kelompok hadis sahih. Pada hadis ini kita melihat bagaimana Islam menempatkan hak suami itu amatlah besar. Maka apa yang sering diutarakan oleh orang-orang sekarang, bahwa itu istri adalah mitra, istri adalah teman, kalau maksudnya bahwa hubungannya adalah sejajar, sehingga sang istri jadi bersikap kurang ajar, maka yang demikian ini jelas melanggar aturan agama. Tapi kalau dimaksud bahwa sang istri adalah mitra bagi suami, sambil tetap menjaga adab dan hubungan serta hak antara keduanya, maka hal itu sah-sah saja. Artinya istilah bahwa istri itu adalah mitra atau suami adalah mitra hidup, ini harus diatur sesuai dengan ketentuan agama. Bukan berarti hubungan antara suami dengan istri itu hubungan yang sejajar. Karena Nabi SAW ini meletakkan hak suami itu begitu besar. Hak suami lebih besar daripada hak istri. Dimana kalau lah boleh menyuruh seseorang untuk sujud kepada orang lain, sedangkan dalam agama kita nggak boleh sujud kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Karena sujud itu adalah ibadah. Maka kata Nabi SAW, tentu perempuan yang sudah disuruh sujud kepada suaminya, bukan sebaliknya. Ini menandakan bahwa haknya sama atau berbeda? Beda. Ya, haknya berbeda. Hak suami lebih besar daripada hak istri. Ya, karena kalau sama tentu Nabi SAW akan mengatakan, tentu yang aku suruh untuk sujud adalah perempuan kepada suaminya atau suami kepada istrinya. Sedangkan yang kedua nggak disebut oleh Nabi. Ini menunjukkan bahwa hak suami itu lebih besar daripada hak istri. Nah, hadis ini juga menanyakan kepada kita bahwa sujud itu adalah ya diantara ibadah yang paling khusus. Diantara ibadah yang paling khusus. Memang di masa lalu sujud kepada makhluk sebagai bentuk penghormatan itu dibolehkan. Sujud kepada makhluk sebagai bentuk penghormatan, tapi bukan sujud ibadah. Kalau sujudnya sujud ibadah itu dilarang. Di semua syariat, sebelum Islam ataupun ba'dal Islam. Tapi kalau sujudnya adalah sujud penghormatan, sebelum Islam ini masih dibolehkan. Namun setelah datang Islam, maka termasuk juga sujud penghormatan itu dilarang. Jadi menghormati orang bukan dengan cara sujud. Ya, karena sujud itu menjadi ya ibadah yang paling khusus, ya, yang tidak boleh diberikan kepada seorang pun atau kepada siapapun selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini banyak sekali dilanggar ya oleh banyak orang yang mengaku muslim, ya, sujud kepada orang tuanya, sujud kepada kuburan, sujud kepada makam raja-raja, ini nggak boleh. Ya, karena sujud adalah ibadah, dan barang siapa yang memberikan ibadah kepada selain Allah, maka dia jatuh kepada kesyirikan. Karena kesyirikan adalah sarful ibadah li ghairillah, memberikan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang berikutnya berkata An-Nawawi rahimahullah, an Ummi Salamah radhiyallahu anha,
dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ummu Salamah adalah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah Abu Salamah. Setelah Abu Salamah meninggal dunia, kemudian Ummu Salamah diajarin sama Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengucapkan doa, Allahumma ajirni fi musibati wa akhlifni khairan minha. Ya Allah, anugerahkanlah pahala yang besar pada musibah yang menimpaku dan berikanlah ganti yang lebih baik darinya. Maka Allah beri untuk Ummu Salamah ganti yang lebih baik daripada Abu Salamah, sehingga dia pun dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis ini, ayyuma imra'atin matat, katanya, wanita manapun yang wafat, yang meninggal dunia, wa zawjuha anna radin, sedangkan suaminya ridha kepadanya, dakhalatil jannah, maka perempuan itu akan masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi semudah itu seorang perempuan masuk surga Allah Azza wa Jalla, di samping dia menauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mengerjakan sholat yang 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, menjaga kehormatannya, menutup auratnya, dia taat sama suaminya. Jadi taat kepada suami bagi perempuan itu merupakan syarat untuk dia bisa masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Dan tapi ketaatan yang dimaksud di sini adalah yang masih dalam koridor yang bukan maksiat kepada Allah. Tapi kalau misalnya dia taat sama suaminya, tapi suaminya nyuruh dia untuk maksiat, nggak boleh bagi perempuan untuk taat sama suami yang nyuruh istrinya maksiat. Ya, kenapa? Karena innamat ta'atu fil ma'ruf. Ini kaidah umum kepada siapapun, hatta rakyat kepada pemerintahnya. Rakyat juga nggak boleh taat kepada pemerintahnya kalau pemerintahnya menyuruhnya untuk maksiat. Nggak boleh dia taat kepada pemerintahnya. Seorang anak kepada orang tuanya nggak boleh dia taat. Itu bukan bakti namanya. Kenapa? Karena dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi innamat ta'atu fil ma'ruf. Ketaatan itu hanya dalam perkara yang bukan maksiat kepada Allah. Bahwa ketaatan itu hanya dalam perkara yang ma'ruf. Ya. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada siapapun dalam bermaksiat kepada Allah. Tidak ada ketaatan kepada siapapun dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu batasannya. Tapi kalau dalam perkara-perkara yang boleh, misalnya agama tidak memerintahkan tapi tidak melarang, tidak melanggar aturan agama. Ya, agama tidak memerintahkan. Tapi kalau dikerjakan tidak melanggar aturan agama, maka karena ada perintah suami, maka jadi wajib. Ya. Seperti misalnya keluar rumah. Boleh perempuan keluar rumah kalau dia punya hajat. Tapi kalau suaminya melarang, maka tak wajib bagi perempuan untuk taat. Ya, kalau dia melanggar perintah suaminya, maka dia athimah, dia berdosa. Ya, dia berdosa. Karena hukum asalnya perempuan seperti yang Allah Jalla wa Ala firmankan dalam Al-Quran, wa qarna fi buyutikunna, dan tinggallah kalian di rumah kalian, wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula, dan jangan kalian bertabarruj, berdandan, bersolek seperti orang perempuan jahiliyah dahulu. Jadi kalau misalnya perempuan mau pergi ke masjid, dilarang sama suaminya, maka mana yang harus dia ikuti? Pergi ke masjid atau dia ikuti larangan suaminya? Dia ikuti larangan suaminya. Ya, dia ikuti larangan suaminya.
Kalau larangannya itu berdasar, ya, kalau larangannya itu berdasar, ya. Karena Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadits, la tamna'u ima Allah masajid Allah. Jangan larang wanita-wanita muslimah pergi ke masjid. Tapi yang utama bagi perempuan ketimbang dia ke masjid di mana? Di rumahnya. Itu untuk sholat. Maka bagaimana lagi dengan untuk urusan selain sholat? Jadi pada asalnya perempuan itu di mana? Di rumah. Ya, pada asalnya perempuan itu di rumah, tidak keluar kecuali untuk suatu hajat. Tapi kalau suaminya melarang, maka wajib baginya untuk taat sama suami. Kemudian hadis yang berikutnya, qala wa an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, dan dari Mu'adz bin Jabal. Mu'adz adalah seorang ulama sahabat. Nabi SAW mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman untuk berdakwah. Nabi tidak mengutus sembarangan orang, melainkan yang diutus adalah orang yang berilmu. Dan para sahabat gak semuanya sama. Ada di antara mereka ulama, ada di antara mereka bukan ulama. Tapi mereka sama-sama mendapat predikat radhiyallahu anhum wa radu an. Mereka ridha kepada Allah, Allah ridha kepada mereka. Tapi yang diutus oleh Nabi SAW orang yang berilmu, di antaranya seperti Mu'adz, seperti Abu Musa al-Ash'ari, ya, diutus ke Yaman. Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu dari Nabi SAW maqala, ia berkata, la tu'dhi imra'atun zawjaha fid dunya illa qalat zawjatuhu minal huril 'ain la tu'dhihi qatalakillah. Kata Nabi SAW, janganlah seorang perempuan itu menyakiti suaminya di dunia. Janganlah seorang wanita itu menyakiti suaminya di dunia, melainkan istrinya dari kalangan bidadari itu akan berkata kepada perempuan yang menyakiti suaminya di dunia, la tu'dhi, jangan sakiti dia, qatalakillah, semoga Allah memerangimu. Fa innama huwa indaki dakhil, karena sungguhnya dia itu di sisimu itu, dia itu hanyalah dakhil, hanya sebagai tamu. Yusiku an yufariqaki ilaina, hampir saja dia akan meninggalkanmu menemui kami. Nah, ini luar biasa, Pak. Ya, jadi ada janji dari Nabi SAW, kalau misalnya ada istri yang durhaka sama suaminya, ya, istri bagi laki-laki itu dari kalangan bidadari kalau lakinya soleh. Kalau laki-lakinya itu, ya, meninggalkan kesyirikan, ya, tapi kalau laki-lakinya itu pelaku kesyirikan, ya, nggak ada sorga, nggak ada bidadari buat dia. Ya. Jadi kalau misalnya seorang suami yang soleh disakiti oleh istrinya, ya, maka calon istrinya dari kalangan bidadari itu akan ngebelain si suami ini. Jangan sakiti dia, qatalakillah, semoga Allah merangi kamu, katanya. Didoain sama bidadari, Allah merangi dia, qatalakillah. Ya, suamimu itu sekarang cuma tamu di kamu, sebentar lagi dia akan pergi meninggalkan kamu, ya, menemui kami, katanya. Ya. Nah, ini busyra tentunya, kabar gembira bagi kaum lelaki. Tapi tetap laki-laki yang harus, ya, tahu hak Allah dan hak sesama. Hak Allah dia tunaikan, hak sesama diantaranya istrinya dia berikan. Udah dikasih masih ngelunjak, nah ini baru, ya. Nah, ketika itu, ya, istrinya dari kalangan bidadari ngomong seperti yang disebutkan dalam hadis, la tu'dhihi qatalakillah, jangan sakiti dia, semoga Allah merangimu.
Sesungguhnya suamimu itu bagimu sekarang itu cuma tamu, dan dia sebentar lagi hampir meninggalkan kamu menemui kami. Qala rawahu at-Tirmidzi wa qala haditsun. Hadisnya diriwayatkan oleh Tirmidzi dan ia mengatakan hadis ini artinya hendaknya seorang istri itu menjaga hak suaminya, jangan sakitin. Ya, jaga ya perasaannya, ya, jaga haknya. Ya. Masing-masing dari suami menjaga hak istrinya, istri menjaga hak suaminya, ya. Maka akan terciptalah kehidupan yang bahagia, insyaallah di dunia sebelum di akhirat. Nah, hadis ini menunjukkan akan besarnya hak suami. Ya, bagaimana seorang bidadari yang menunggu suaminya itu sampai membela suaminya dari kalangan manusia yang masih ada di dunia. Kemudian hadis yang terakhir dalam bab ini berkata An-Nawawi rahimahullah qala wa an Usamah bin Zaid, dari Usamah bin Zaid. Ya. Ini adalah kekasihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anak dari kekasihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Usamah bin Zaid bin Harithah. Ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengangkat Zaid sebagai anak angkat sampai akhirnya Allah azza wa jalla menegurnya. Nah, Usamah ini anak dari Zaid. Semoga Allah meridai keduanya. Artinya Usamah dan juga bapaknya. Dua-duanya adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan mengenal sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengenal sosok-sosok yang mulia. Tujuannya adalah agar kita termotivasi dalam menjalani ketaatan kepada Allah. Karena mereka telah mencapai predikat yang gak mungkin bisa dicapai oleh orang-orang setelahnya. Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma taraktu ba'di fitnatan hiya adarru 'ala ar-rijali minan nisa', muttafaqun alaih." Aku tidak meninggalkan sepeninggalanku suatu ujian dan cobaan yang paling berbahaya bagi kaum laki-laki melebihi perempuan. Hadisnya muttafaqun alaih, artinya diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa fitnah yang paling berbahaya bagi kaum laki itu siapa? Perempuan. Ya, maka apakah Anda nikahi dia atau Anda tinggalkan dia? Ya. Adapun Anda berhubungan dengannya dan tidak menikahinya, maka ini akan menjadi ya cobaan bagi agama Anda. Hubungan hadis ini dalam bab kita adalah bahwa apabila seorang laki-laki mengambil perempuan sebagai istrinya, ya, maka wajib bagi sang suami menunaikan hak istrinya, ya, menunaikan hak istrinya. Sebagaimana wajib bagi sang istri juga menunaikan hak suaminya. Apa hak istri? Ini dibahas pada bab yang berikutnya, yaitu mendapatkan ya tempat tinggal yang layak, pakaian yang layak, ya, makanan yang layak, ya, sesuai al-urf, sesuai ya kearifan lokal gitu ya. Urf itu diantara sumber hukum Islam yang diperdebatkan. Ya, urf itu dibahasakan di kita dengan istilah kearifan lokal. Kearifan lokal itulah urf itu. Dialah urf itu. Ya. Ya, seperti misalnya berapa kadar yang harus dikasih kepada istri? Ya. Apakah sang suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya seperti suami tetangga sebelah dia ngasih kepada istrinya, sedangkan pendapatannya berbeda? Atau istrinya dia aja dapat segitu, mana saya dapat segini? Nah, ya, melainkan sesuai dengan ukuran urf.
ya dilihat suaminya ini dari ya pekerjaannya, golongannya apa, ya. Maka jangan sang istri ketika itu menuntut ya nafkah yang lebih besar ya dari kemampuan sang suami. Dan suami harus menunaikan haknya, hak sang istri. Tidak menyembunyikan dan tidak ya memonopoli sehingga tidak diberikan kepada ya istri sesuai dengan hak yang dia butuhkan. Qala muttafaqun alaih, hadisnya muttafaqun alaih. Kemudian hadis ini juga menunjukkan kepada kita bahwa fitnah yang paling besar bagi kaum laki-laki ya itu adalah perempuan. Dalam hadis lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ra'aitu min naqisati aqlin wa din adhab li lubbi rajulin hazimin min ihdakunna." Aku tidak dapati orang yang kurang akal dan agamanya, yang paling berpotensi merusak iman, orang yang paling kuat istiqomahnya melebihi kalian, maksudnya adalah kaum wanita. Maksudnya kaum wanita itu bisa berpotensi merusak iman orang yang paling bertakwa di tengah kita. Sampai-sampai dikatakan oleh seorang salaf, kalau kalian amanati kepadaku ya uang yang banyak, kalian akan dapati aku adalah orang yang amanah. Tapi kalau kalian amanahi kepadaku seorang budak hitam, maka kalian tidak akan dapati aku sebagai orang yang amanah. Padahal budak hitam. Saking bahayanya fitnah perempuan. Dan Nabi SAW menyebutkan ya mutlak, artinya apakah perempuan itu masih muda atau sudah tua, atau laki-lakinya itu masih muda atau sudah tua. Nah, kita dapati pula sekarang ya banyak kasus-kasus kriminal ya, terjadi pelecehan, pemerkosaan, pelakunya ya orang-orang yang udah jompo. Ya, apa dia nggak punya syahwat? Punya syahwat. Ya. Maka berpegang dengan petunjuk agama itu aslam, itu lebih selamat. Isya'nya jam berapa? 19.27. 10 menit lagi. Ya, tunggu sebentar. Baik, jika ada pertanyaan saya persilahkan. Insyaallah kita sambung pada bab yang berikutnya pada pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi terkait fikih nikah Ustaz di bab talak Ustaz. Terkait fikih nikah di bab talak. Oh. Ana mau tanya terkait talak. Talak itu kan talak 1, talak 2 dan talak 3. Nah, gimana hukumnya jika seorang suami itu mentalak seorang istri dalam satu waktu langsung talak 3? Apakah itu berlaku langsung talak 3 atau berlaku talak 1 Ustaz? Sekarang. Ya. Talak 3 dalam satu majelis. Ya, ini sempat ada ijtihad dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala an. Ya, bahwa ya talak 3 dalam satu majelis itu ya jatuh ya talak bain. Ya, artinya ya sang istri ketika itu menjadi ya talak 3 langsung. Ya. Ini ijtihadnya Umar untuk mencegah ya laki-laki sembarangan dalam mengucapkan talak. Ya, dan itu pendapat yang kuat. Ya. Walaupun di sana ada pendapat lain ya bahwa talak 3 dalam satu majelis itu waqa, ya jatuh satu talak satu kali. Kenapa? Karena talak itu harus diselingi dengan iddah. Ya. Yang pertama bahwa talak itu nggak bisa diucapkan sembarangan. Ya. Diucapkan hanya dalam kondisi wanita itu sedang suci dan belum digauli. Ini yang disebut dengan talak sunnah, talak sunni. Ya. Kenapa dibuat aturan begitu? Biar ketika suami lagi marah,
terus dia mau nalak, dia lupa. Oh ternyata istrinya sudah digauli. Dia tunggu lagi nanti ketika istrinya suci dan belum digauli, ternyata marahnya udah hilang. Jadi Islam itu sebenarnya mencegah terjadinya ya banyak perceraian. Itu pada asalnya begitu. Kemudian ketika didapati kaum muslimin bergampangan dalam menjatuhkan talak, ya, ketika itu Umar berinisiatif dengan maksud yang sama, agar jangan gampang terjadi perceraian. Maka dianggaplah 3 kali talak di satu majelis itu talak 3, agar jangan bergampangan dalam mengucapkan talak. Jadi ya ada 2 pendapat, ya, tapi terkait dengan persoalan talak ini harus dibawa kepada pengadilan, ya, tidak bisa diselesaikan di majelis taklim, ya. Misalnya si fulan dengan istrinya, apakah sudah jatuh atau belum jatuh, itu biar pengadilan yang memutuskan, ya, itu lebih aman, ya. Dan waktu saya masih duduk di Syekh Shalih Al Fauzan hafizahullah taala, itu masjidnya, kita masuk ke pintunya itu ada tulisan persoalan talak dan cerai, ya, langsung ke pengadilan, ya. Karena sebagian yang hadir, ya, menyangka bahwa apa yang dikatakan Syekh di majelis itu langsung mengikat. Enggak, dia enggak mengikat. Dia hanya bersifat advis. Yang mengikat itu adalah putusan mahkamah, putusan pengadilan, gitu ya. Jadi kalau ada kasus untuk penyelesaiannya itu larinya ke pengadilan. Cuman ya seorang muslim nggak boleh sembarangan dalam mengucapkan talak, ya, kecuali memang hal itu sudah tidak mungkin lagi dipersatukan, ya, seperti misalnya ya kedapatan perempuannya berzina atau selingkuh, ya, maka yang seperti ini, ya, apabila tidak bisa dinasihati, ya, apabila didiamkan akan berakibat buruk kepada anak-anaknya, ya. Sang suami pun juga buruk ketika itu karena mempertahankan pernikahan yang nggak sehat, ya. Maka ketika itu yang paling afdal adalah justru, ya, menceraikannya. Dan cerai, ya, bukan suatu hal yang buruk dalam Islam. Memang dia dibolehkan, ya. Wallahu taala a'lam wa a'lam. Baik, jika ada lagi silakan. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, bagaimana hukumnya kalau seandainya seorang istri memaksa pada suaminya untuk ditalak? Minta cerai. Iya, minta cerai. Talakin saya. Itu terus kembali. Terus tapi setelah dia talak, suaminya menolak, kemudian rujuk lagi. Nah, terus minta begitu lagi. Itu bagaimana itu hukumnya Pak Ustaz? Seorang istri yang seperti itu gitu. Syukran Pak Ustaz. Minta cerai. Jadi cerai itu haknya suami. Suami menceraikan. Kalau haknya istri itu namanya khulu. Ya, jadi dia mengajukan khulu kepada pengadilan agama untuk nikahnya difasakh, nikahnya dihapus, ya, itu hak si istri, ya. Cuman ada ancaman dari Nabi SAW, ya, perempuan manapun yang minta cerai dari suaminya tanpa alasan syar'i, maka dia nggak akan mencium baunya surga. Dia ancam untuk, ya, tidak masuk surga, bahkan menciumnya dia nggak dapat. Kalau dia minta cerai tanpa alasan syar'i, seperti misalnya karena persoalan nafkah, ya, persoalan nafkah, ya. Artinya suaminya sudah menunaikan nafkahnya, cuman karena sang istrinya mungkin punya ekspektasi lebih, ya, pengen kayak si fulan, pengen kayak si alan, ya. Tapi yang wajib udah dipenuhin, tempat tinggal dapat, ya, baju dia nggak sampai, ya, nggak sampai tompang camping, nggak sampai nggak berpakaian, makan juga dia dapat walaupun tidak semewah si fulan atau si alan, ayakfi. Nggak boleh ketika itu sang istri minta talak sama suaminya, nggak punya alasan dia, kecuali kalau suaminya nggak sholat,
Maka boleh dia mengajukan kepada pengadilan agama untuk minta nikahnya difasakh. Ya, karena seorang mukminah nggak boleh berada di bawah ya wilayah seorang kafir. Karena orang yang meninggalkan sholat karena malas kafir, keluar dari Islam. Kata Nabi SAW, al-ahdu alladhi bainana wa bainahumus salat, faman taraka faqad kafar. Ikatan antara kami dengan mereka adalah salat, barang siapa yang meninggalkannya dia telah kafir. Jadi kalau alasannya syar'i boleh, itu hak istri. Tapi kalau alasannya tidak syar'i, ya maka dia kena ancaman tidak masuk surga. Ya. Nah kalau diberikan ya oleh si suami, boleh nggak ketika itu rujuk lagi? Boleh. Ya. Cuman ingat dalam masalah khulu' itu ada namanya ngembaliin mahar. Ya, berapa dulu bapak kasih dia sebagai maharnya? Ya, minta sama dia ketika khulu untuk balikin maharnya. Kecuali kalau antum ridho dia nggak balikin mahar. Ya. Jadi perempuan itu nggak bisa menceraikan suami, nggak bisa. Yang menceraikan itu hanya suami menceraikan istri. Tapi istri punya hak untuk minta khulu namanya. Ya, tapi dia minta khulu ya ke pengadilan agama untuk agar nikahnya itu difasakh. Dan itu kalau memang dia punya alasan yang syar'i. Kalau nggak punya alasan syar'i, maka dia terancam dengan ancaman dalam hadis dia tidak akan mencium wanginya surga. Barakallahu fiik. Lagi? Terima kasih Ustaz. Ya. Begini Ustaz, mengenai sujud tadi Ustaz. Kebiasaan di kita itu kalau dari lagi pesta itu ya, yang nikah itu kan pada orang tuanya sungkem lah, apa istilahnya itu ya. Itu boleh nggak seperti itu? Apa? Itu yang pertama. Yang kedua, apa tadi ya? Itu lupa. Ya itu Ustaz yang pertama. Ya, sungkem itu bukan sujud. Ya. Jadi kalau memang dia maksudnya adalah sujud, maka sujud. Tapi kan maksudnya dia bukan sujud. Maksudnya dia itu sungkem. Ya. Mencium kaki, ya. Atau mencium lutut, ya. Sungkem itu yang dicium apa sih? Kaki atau lutut? Ya. Ya, itu bukannya sujud. Ya, hanya saja dia lebih rendah daripada ruku'. Ya. Dia nggak disebut sebagai ibadah, tapi tarkuhu aula. Yang utama adalah seorang itu meninggalkan. Ya. Walaupun itu termasuk dari kearifan lokal, tapi ya yang demikian ini ya dikhawatirkan ya terkena larangan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi kalau bisa dihindari maka hendaknya seorang itu menghindari ya sungkem itu. Ya, kalau memang misalnya ada acara pernikahan, kemudian ada di antara susunan acaranya acara sungkeman, minta di delete itu. Insya Allah antum nggak sungkem, ya nggak durhaka kok, nggak durhaka sama orang tua. Ya, karena yang namanya bakti kepada orang tua itu bukan dengan sungkem. Ya, tapi apa yang akan antum lakukan kepada orang tua setelah sungkem itu? Ya, antum jaga nggak hak-haknya? Antum masih kunjungin nggak dia? Kalau di saat prosesi pernikahan lagi walimahan dia sungkem sampai dia cuci kaki emaknya, dia minum airnya, tapi setelah itu dia durhaka sama orang tuanya, apa manfaatnya sungkem? Betul? Nggak ada manfaatnya itu sungkem. Ya, itu cuman ya formalitas yang kalaupun dihilangkan nggak ada masalah. Ya, seorang nggak sungkem bukan berarti dia nggak bakti sama orang tua. Barakallahu fiik. Ini sedikit lagi Ustaz, KDRT itu kalau si istri nggak mengikuti perintah suami, mungkin hal-hal tertentu lah yang kecil atau yang besar tuh, gimana tuh KDRT Ustaz? Nggak ngikutin perintah suami. Terima kasih. Ya dalam Islam boleh memukul, ya cuman memukul dengan pukulan yang tidak melukai. Ya, kalau kita mengikuti aturan ya perlindungan kepada wanita dan anak-anak, ya bahkan intimidasi verbal itu bisa dimasukin kategori kepada KDRT juga. Jadi sulit, ya
mencocokkannya antara aturan agama dengan aturan buatan manusia. Misalnya, sang istri ini agak pinter dikit, suaminya mukulnya sebenarnya tidak melukai. Kalau dia ngelapor sama yang berwajib bahwa dia dipukul, ya kemudian dia bisa mendatangkan bukti, bisa aja si suami jadi kena pasal KDRT. Ya, jadi sulit untuk mengkompromikan antara dua aturan ini. Ya, apalagi kalau memang suaminya atau istrinya memang sengaja pengen ya ngerepotin suaminya atau pengen menyakiti suaminya, maka hati-hati, kita hendaknya ya milih istri itu dilihat dari agamanya, ya bukan dari sekedar ya apa ijazahnya. Ya, betul bahwa pendidikan itu memiliki peran ya untuk ya menjaga hak sesama. Tapi berapa banyak orang yang berpendidikan ya ternyata dia durhaka sama suaminya. Jadi pendidikan agama itu yang lebih utama ya sebelum yang lainnya. Barakallahu fiik. Baik, Bapak hadirin dimuliakan Allah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.